Babycode membuat sebuah aplikasi yang diharapkan bisa membantu Dinas Kesehatan dalam memonitor kasus gizi kurang pada bayi. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh tim Babygrowth. Dipersilakan. Saya izin share screen-nya, Kayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari Babygrowth, kami akan menjelaskan terkait aplikasi kami. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Oludin, background pendidikan saya adalah ekonomi. Di proyek ini, saya bertindak sebagai team lead dan sebagai front-end developer yang bertugas untuk membuat login page, main page, navigation bar, dan membuat unit testing di mobile server pada aplikasi. Ya, Babygrowth. Ya, gizi buruk merupakan kondisi yang terjadi ketika tubuh mendapat asupan nutrisi yang terlalu sedikit atau justru terlalu banyak. Dampak gizi buruk bagi kesehatan itu tidak baik dan tidak boleh untuk disepelekan. Selain melemahkan daya tahan tubuh, kondisi ini juga memicu berbagai macam penyakit. Nah, saat ini jika dilihat di dalam tabel itu terdapat 135 bayi dengan kondisi gizi yang kurang baik di tahun 2021 khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Jika dipersentasekan itu sekitar 23% dari total bayi dengan gizi buruk di wilayah DKI. Nah, salah satu pihak yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut adalah Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Setelah dilakukannya diskusi dengan perwakilan Dinas Kesehatan, yaitu dengan Bapak Wisnu Yulianto dan Ibu Asti Safira, kami dapat menarik kesimpulan bahwa suatu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan tersebut adalah data bayi yang dengan kondisi gizi buruk yang kurang up to date. Karena ada masalah di jarak dan waktu serta tim survei yang terbatas. Untuk menanggulangi hal tersebut, kami mencoba untuk menciptakan suatu aplikasi yaitu Babygrowth. Ini tim kami di front end ada Raihan, Galih, dan saya sendiri. Lalu untuk mobile ada Ferdi, back end-nya ada Christina dan Raymond. Perkenalkan, nama saya Raymond Kurniawangsa Atmaja, background saya teknik arsitektur. Role saya di proyek ini adalah back-end. Untuk bagian pembuatan database, pembuatan REST API untuk form, pembuatan REST API untuk data pajak dan detail ibu dan anak. Pada proyek kali ini, server kami menggunakan Express, database menggunakan Postgre, klien menggunakan React.js, dan untuk mobile kita menggunakan React Native. Kami mengerjakan server dan klien secara paralel dengan total waktu kurang lebih 5 hari. Kami juga melakukan ekspor pada penggunaan pinpoint, mapping, dan chart di klien dengan total waktu 2 hari. Oke, selanjutnya di unit testing kita terdapat unit test sebanyak 89 dengan coverage mencapai rata-rata 94%. Nah, hal ini menyatakan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan baik. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Mustafa, background saya adalah teknik sipil, dan pada proyek ini saya sebagai front-end developer bertugas untuk membuat page-page yang menghandle proses input dan update, serta penerapan third-party API Mapbox. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi Babygrowth, silakan di-play. Baik. Pertama, user akan diminta untuk login terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan diberi opsi untuk melihat dashboard atau mendaftarkan ibu. Pertama, saya akan mendemokan untuk pendaftaran ibu. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi data ibu, dan juga kita akan perlu untuk membuat pinpoint lokasi tempat tinggal dari sang ibu. Nah, kemudian pada page selanjutnya kita akan diminta untuk meregistrasi kehamilan dengan mengisi nama kehamilan dan status kehamilan, apakah sudah atau belum lahir. Di sini saya pilih belum lahir. Nah, dan yang terakhir adalah untuk mengisi form data kehamilan baru. Di sini saya mengisi berat awal sang ibu yaitu 45 kg. Kemudian ketika disubmit, kita akan diarahkan ke detail kehamilan ibu yang baru didaftarkan. Karena baru mendaftar, maka belum ada grafik yang ditampilkan. Baik, untuk proses penginputan data kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dashboard utama pada aplikasi ini. Oke. Nah, berikut tampilan dashboard utama. Di bagian paling atas terdapat 3 chart, di mana chart berwarna merah ini menunjukkan pulau dengan kondisi gizi buruk, hijau menunjukkan pulau dengan kondisi gizi ideal, dan kuning menunjukkan pulau dengan kondisi gizi berlebih. Lalu di tengah terdapat pie chart yang menunjukkan persentase kecukupan gizi bayi. Warna merah menunjukkan gizi kurang, hijau cukup, dan kuning berlebih.
Lalu di sebelah kiri terdapat jumlah bayi yang dikategorikan berdasarkan kondisi gizinya. Dan juga jumlah ibu hamil di Kepulauan Seribu. Dan pada saat ini yang ditampilkan adalah data pada keseluruhan Pulau Seribu. Yang bisa kita lakukan filter bila ingin melihat data dari pulau tertentu. Misalkan di sini saya ingin melihat data dari Pulau Pari. Nah, ketika merubah filter, maka secara reaktif data pie chart dan data-data lainnya akan menyesuaikan sesuai dengan pulau. Kemudian di bagian kanan dashboard disajikan daftar pengawasan, di mana bila terdapat 1 hingga 5 bayi dengan gizi kurang, maka pulau tersebut akan jatuh pada kategori warning. Dan bila lebih dari 5, maka akan jatuh pada kategori kritikal. Di sini kita bisa lihat, terdapat 4 pulau dalam kategori warning dan 1 pulau dalam kategori kritikal. Dari sini, Dinas Kesehatan juga bisa melakukan peninjauan kondisi gizi-gizi di pulau yang ada. Lalu di sebelah kanan terdapat kolom detail, berisikan button yang bila diklik, fungsinya akan mengarahkan kita ke list ibu pada pulau masing-masing. Yang sebenarnya button ini fungsinya sama seperti button yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Di sebelah sini, misalkan saya ingin melihat list di Pulau Tidung, tinggal klik detail. Nah, di sini kita bisa melihat list ibu pada Pulau Tidung. Di sini kita dan juga sudah ada Ibu Jasmine yang tadi kita baru daftarkan ya. Nah, dari tabel sini kita bisa melakukan registrasi kehamilan ibu yang prosesnya sudah didemokan sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat detail kehamilan dari sang ibu. Misal saya ingin melihat kehamilan kedua dari Ibu Sutiem. Nah, ketika diklik akan tampil data perkembangan berat bulanan dari sang ibu. Yang data ini dibagi menjadi 2, data sebelum lahir dan data setelah lahir. Nah, yang ini. Dan kemudian misalkan 1 bulan sudah berlalu dan Ibu Sutiem ingin mengupdate perkembangan berat sang bayi, maka kita bisa mengklik button edit data yang ada di sebelah kiri, dan kita bisa menambahkan data terbarunya. Di sini misal saya menambahkan 4 kg sebagai data di bulan keempat. Nah, dan akan secara otomatis terupdate pada grafik. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 400 gram kenaikan berat di bulan keempat. Dan yang terakhir kita memiliki fitur map di mana kita bisa melihat lokasi-lokasi ibu yang terdaftar. Dan ketika kita klik pinpoint marker ini, akan muncul detail dari sang ibu dan ada button untuk mengarahkan kita ke Google Map. Dan ketika terbuka, kita bisa menggunakan Google Map seperti pada umumnya. Baik, mungkin sekian demo singkat dari aplikasi Baby Growth. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo mobile app oleh rekan saya, Ferdi. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Naldi, background saya freelance IT. Pada aplikasi ini, fokus utama saya adalah dalam pengembangan mobile application. Nah, pada mobile application ini, setelah didaftarkan oleh admin lewat website, maka sang ibu akan bisa login ke dalam aplikasi menggunakan NIK-nya beserta password-nya. Nah, setelah login, ibu bisa mencari artikel berdasarkan kategori yang disediakan dengan tujuan untuk membantu ibu saat dia akan kehamilan dan juga setelah bayinya lahir. Nah, histori kehamilan ibu ini bisa dilihat setelah dibuatkan pada database di website. Nah, apabila sang ibu memilih salah satu chart pada bayi, maka dia akan ditampilkan informasi-informasi seperti artikel terkait dan juga pertambahan berat badan. Nah, ibu ini juga bisa mengganti passwordnya, sehingga apabila sang ibu tidak yakin bahwa password itu aman, dia bisa menggantinya. Untuk mobile sekian, dan akan dilanjutkan ke challenge. Oke, perkenalkan nama saya Galis Triadi Putra. Background saya sebelumnya dari teknik geologi. Pada proyek ini, saya berperan sebagai front-end developer, bertanggung jawab dalam pembuatan halaman yang menampilkan data yang sudah diolah, terutama pembuatan chart. Nah, saya akan menjelaskan tantangan-tantangan yang kami hadapi selama proses pengerjaan proyek Baby Growth. Dari sisi non-teknis, kendala pertama itu adalah mencari informasi yang berkaitan dengan indikator yang digunakan sebagai acuan standar gizi pada ibu hamil sama bayi yang sudah lahir hingga mencapai umur 1000 hari. Dari sisi back-end, tantangan utama yang kami hadapi adalah penentuan skema database, terutama penentuan tipe data. Kemudian juga menghadapi beberapa kendala pada proses unit testing, dan juga ada beberapa komponen baru pada mobile apps yang belum pernah kami gunakan, namun kami butuhkan, sehingga diperlukan eksplorasi lebih lanjut.
Sedangkan dari sisi front-end, tantangan yang kami hadapi berputar di sekitar desain dan penentuan CSS framework yang akan kami gunakan. Kemudian juga di wiring komponen-komponen yang dikerjakan secara paralel oleh anggota-anggota tim kami. Nama saya Christina, background saya adalah teknik informatika. Untuk proyek ini saya berkontribusi di bagian back-end dan testing. Seperti yang telah dijelaskan, kami menghadapi cukup banyak challenge, tapi semua challenge itu berhasil kami selesaikan sebelum deadline. Pertama, informasi indikator gizi bayi, kami temukan informasi itu di website Kementerian Kesehatan. Lalu, skema database cukup rumit karena ada banyak yang perlu direlasikan dan agak kacau di awal, tapi kami berhasil mendesain semua itu dengan diskusi kelompok dan saran dari instruktur. Kode yang redundant sudah kami eliminasi dengan membuat banyak helpers dan middleware, misalnya error handler. Untuk framework CSS, kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan Bootstrap dengan tambahan vanilla CSS. Karena kelompok kami paling nyaman menggunakan Bootstrap. Wiring komponen backend dan frontend memang agak sulit di awal, tapi kami mengatasinya dengan memaksimalkan komunikasi dengan Discord pada tim. Semua usaha kami tak sia-sia karena aplikasi yang kami buat cukup lengkap dan memuaskan, seperti yang bisa dilihat di demo tadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Kayu, terima kasih.